Halo, nama saya Yuris Kamelia, NIM 32241153. Saya akan menjelaskan tentang definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan serta mengelola arus uang dalam perekonomian. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan kata lain, lembaga keuangan membantu mengalirkan dana dari masyarakat yang menabung kepada pihak yang memerlukan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi. Contoh lembaga keuangan antara lain bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, perusahaan pembiayaan, serta lembaga yang bergerak di pasar modal seperti pialang saham. Peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Pertama adalah intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro atau deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Proses ini membantu menggerakkan kegiatan ekonomi. Kedua adalah memfasilitasi transaksi keuangan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan pembayaran seperti transfer, kartu kredit, kartu debit, dan pembayaran digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Ketiga adalah memberikan informasi keuangan. Lembaga keuangan juga menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi dan pengelolaan keuangan. Siklus intermediasi keuangan. Proses ini dimulai dari masyarakat yang menyimpan dana di lembaga keuangan, misalnya melalui tabungan atau deposito. Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga keuangan dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan modal usaha. Melalui proses ini, dana yang sebelumnya tidak digunakan dapat menjadi investasi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan efek multiplier bagi perekonomian. Definisi bank menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran penting sebagai perantara keuangan dalam pembangunan nasional karena menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama bank. Bank memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem keuangan. Pertama adalah sebagai tempat penyimpanan dana, yaitu menyediakan layanan tabungan, giro, dan deposito agar dana masyarakat dapat disimpan dengan aman. Kedua adalah sebagai pemberi pinjaman. Bank memberikan berbagai jenis kredit seperti kredit usaha, kredit konsumsi, maupun kredit perumahan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pembiayaan. Ketiga adalah sebagai fasilitator transaksi, misalnya melalui layanan transfer uang, kartu pembayaran, serta sistem pembayaran digital. Keempat adalah sebagai pengelola investasi di mana bank juga menyediakan layanan konsultasi keuangan dan manajemen aset bagi nasabah. Jenis-jenis bank di Indonesia. Pernah bingung bedain berbagai jenis bank di Indonesia? Yuk, kita bedah satu persatu. Jadi, jenis-jenis bank di Indonesia secara umum terdiri dari 5 jenis utama. Pertama, bank umum yang kita gunakan sehari-hari, dan bank sentral yang mengatur kebijakan moneternya. Kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR yang berfokus pada masyarakat lokal, dan bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, bank digital, solusi modern untuk semua kebutuhan perbankan kita. Yang pertama adalah bank umum, yaitu bank yang memberikan layanan keuangan secara lengkap kepada masyarakat dan perusahaan seperti layanan tabungan, kredit, dan transfer. Yang kedua adalah bank sentral, yaitu bank yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR yang fokus pada pelayanan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat lokal. Selanjutnya ada bank syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa menggunakan sistem bunga. Terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang beroperasi secara online tanpa kantor fisik dan lebih mengandalkan teknologi digital. Lembaga keuangan non-bank. Selain bank, terdapat juga lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam sistem keuangan.
Contohnya adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan, dana pensiun yang menyediakan jaminan finansial bagi pekerja di masa tua, serta lembaga pembiayaan seperti leasing yang memberikan pembiayaan untuk kendaraan atau kebutuhan lainnya. Selain itu, terdapat juga bursa efek dan perusahaan pialang yang memfasilitasi perdagangan saham dan instrumen investasi lainnya. Tantangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang ketat, karena lembaga keuangan harus mengikuti berbagai aturan pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, perkembangan fintech atau teknologi finansial juga mengubah cara layanan keuangan diberikan kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga harus menghadapi risiko kredit dan risiko likuiditas, terutama jika kondisi ekonomi global tidak stabil. Oleh karena itu, inovasi dan pengembangan teknologi menjadi sangat penting agar lembaga keuangan tetap kompetitif. Di masa depan, perkembangan lembaga keuangan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Digitalisasi layanan keuangan akan semakin berkembang sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, akan terjadi kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien. Upaya meningkatkan inklusi keuangan juga menjadi fokus penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan. Selain itu, lembaga keuangan juga mulai mengembangkan konsep keuangan berkelanjutan yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bank dan lembaga keuangan lainnya adalah jantung perputaran ekonomi yang menggerakkan roda pembangunan nasional. Memahami peran dan jenisnya membantu kita memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk kesejahteraan pribadi dan bisnis. Inovasi berkelanjutan dan pengawasan yang efektif menjadi kunci keberlanjutan sistem keuangan Indonesia di masa depan. Selain itu, pemahaman mengenai lembaga keuangan juga penting bagi masyarakat agar dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dengan memanfaatkan layanan perbankan, investasi, dan perlindungan keuangan secara tepat, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan serta mempersiapkan kondisi finansial yang lebih stabil di masa depan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan tidak hanya penting bagi perekonomian negara, tetapi juga bagi kehidupan finansial setiap individu. Struktur dan fungsi sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan. Sistem ini mencakup berbagai lembaga, instrumen, dan pasar yang berperan dalam mengelola serta menyalurkan dana dalam perekonomian. Sistem keuangan berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya sistem keuangan, aliran modal dapat berlangsung secara lebih efisien sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur sistem keuangan. Sistem keuangan memiliki beberapa komponen utama. Pertama adalah lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi pasar modal. Kedua adalah instrumen keuangan, yaitu alat transaksi atau investasi seperti saham, obligasi, dan deposito. Ketiga adalah pasar keuangan yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan. Keempat adalah infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement yang memastikan transaksi berjalan dengan lancar. Fungsi utama sistem keuangan, memfasilitasi sistem pembayaran. Salah satu fungsi utama sistem keuangan adalah memfasilitasi pembayaran. Sistem pembayaran memungkinkan transaksi barang dan jasa dilakukan dengan cepat, aman, dan efisien. Contohnya adalah transfer dana elektronik, kartu kredit, serta sistem clearing antara lembaga keuangan. Dengan perkembangan teknologi digital, sistem pembayaran kini dapat dilakukan secara instan bahkan lintas negara hanya dalam hitungan detik. Fungsi sistem keuangan transfer dan alokasi dana. Fungsi berikutnya adalah transfer dan alokasi sumber daya. Sistem keuangan memungkinkan dana dari penabung dialirkan kepada pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau proyek investasi. Melalui proses ini, dana yang sebelumnya tidak digunakan dapat disalurkan ke sektor produktif
sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Fungsi sistem keuangan, manajemen risiko. Sistem keuangan juga membantu masyarakat dalam mengelola risiko. Contohnya melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan, jiwa maupun kerugian finansial lainnya. Selain itu, terdapat juga instrumen keuangan seperti derivatif yang digunakan untuk mengurangi risiko perubahan harga atau nilai tukar. Dengan adanya sistem manajemen risiko ini, individu maupun perusahaan dapat lebih terlindungi dari ketidakpastian ekonomi. Fungsi sistem keuangan, penyedia informasi ekonomi. Sistem keuangan juga berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi. Informasi seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga saham memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan membantu pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan investasi, produksi, maupun konsumsi. Transparansi informasi ini juga membantu meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dalam perekonomian. Perantara efisien dalam ekonomi. Lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara yang efisien dalam perekonomian. Mereka membantu mengurangi biaya transaksi, menyediakan informasi yang lebih jelas, serta meningkatkan kepercayaan antara investor dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya perantara ini, alokasi dana dalam perekonomian dapat berlangsung dengan lebih efektif. Contoh lembaga keuangan di Indonesia. Beberapa lembaga penting dalam sistem keuangan di Indonesia antara lain adalah Bank Indonesia yang berperan sebagai otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, otoritas jasa keuangan yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yang menjadi tempat perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan sistem keuangan nasional. Pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari dua jenis utama, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang digunakan untuk transaksi instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi yang membantu perusahaan mendapatkan modal untuk ekspansi usaha. Tantangan sistem keuangan modern. Sistem keuangan modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech yang mengubah cara transaksi dan layanan keuangan diberikan. Selain itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dan mencegah risiko dalam sistem keuangan. Upaya meningkatkan inklusi keuangan juga penting agar masyarakat di berbagai daerah dapat mengakses layanan keuangan. Peran sistem keuangan bagi masyarakat. Sistem keuangan tidak hanya penting bagi perusahaan atau pemerintah, tetapi juga sangat berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui layanan perbankan, masyarakat dapat menyimpan uang dengan aman, melakukan transaksi pembayaran, serta memperoleh akses pembiayaan seperti kredit usaha maupun pinjaman pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, atau reksadana untuk mengembangkan dana yang dimiliki. Dengan demikian, sistem keuangan membantu masyarakat dalam merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil dan sejahtera. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan sangat penting untuk menjaga perekonomian tetap berjalan dengan baik. Jika sistem keuangan mengalami gangguan seperti krisis perbankan atau ketidakstabilan pasar keuangan, maka hal tersebut dapat berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi, seperti menurunnya investasi, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai lembaga pengawas dan regulator berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap aman, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Kesimpulannya, sistem keuangan merupakan tulang punggung perekonomian karena menghubungkan sumber daya keuangan dengan kegiatan ekonomi yang produktif. Melalui berbagai fungsi seperti sistem pembayaran, alokasi dana, manajemen risiko, serta penyedia informasi ekonomi, sistem keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem keuangan yang sehat dan efisien, kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.
Pengertian dan peran Bank Sentral. Bank sentral merupakan lembaga keuangan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, serta memastikan sistem keuangan berjalan dengan baik. Bank sentral memiliki posisi yang sangat strategis karena kebijakan yang diambil dapat memengaruhi inflasi, nilai tukar, investasi, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank sentral harus menjalankan kebijakan secara hati-hati dan berdasarkan analisis ekonomi yang matang. Selain itu, Bank sentral juga memiliki independensi kelembagaan. Artinya, dalam menjalankan kebijakan moneter, tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kondisi ekonomi dan tujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya bank sentral yang independen dan kredibel, kepercayaan masyarakat serta investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara dapat meningkat. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter antara lain adalah inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat sehingga harga barang dan jasa tidak meningkat secara berlebihan. Jika inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena harga barang menjadi mahal. Sebaliknya, inflasi yang stabil akan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat. Bank sentral juga berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor serta mempermudah kegiatan perdagangan internasional. Stabilitas nilai tukar sangat penting bagi negara yang aktif dalam perdagangan global, karena fluktuasi nilai tukar yang terlalu tinggi dapat mengganggu aktivitas ekspor dan impor. Kebijakan moneter juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, iklim investasi menjadi lebih kondusif sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan. Stabilitas harga dan nilai tukar sebagai kunci pertumbuhan. Stabilitas harga dan nilai tukar merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika inflasi terkendali dan nilai tukar stabil, masyarakat dan pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan ekonomi dengan lebih baik. Kondisi ekonomi yang stabil juga mendorong peningkatan investasi, konsumsi, dan produksi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi yang dijaga oleh bank sentral akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang. Kerangka kebijakan moneter, Inflation Targeting Framework. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank sentral menggunakan suatu kerangka kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2005. Dalam sistem ini, Bank sentral menetapkan target inflasi yang jelas dan terukur sebagai acuan kebijakan moneter. Ada beberapa prinsip utama dalam kerangka ITF, yaitu target inflasi yang transparan. Bank sentral mengumumkan target inflasi kepada publik secara terbuka. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter. Kedua, ada instrumen kebijakan moneter. Untuk mencapai target inflasi, Bank sentral menggunakan beberapa instrumen kebijakan, seperti suku bunga acuan dan pengendalian likuiditas di pasar keuangan. Yang ketiga, ada kredibilitas kebijakan. Dengan adanya target inflasi yang jelas, kebijakan moneter menjadi lebih kredibel dan dapat diprediksi oleh pelaku pasar. Instrumen kebijakan moneter. Untuk menjalankan kebijakan moneter, Bank sentral menggunakan beberapa instrumen utama.
Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah uang beredar akan berkurang. Sebaliknya, jika bank sentral membeli surat berharga, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Bank sentral juga dapat mengatur suku bunga acuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jika suku bunga dinaikkan, maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi dapat menurun. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, maka masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk meminjam dan melakukan investasi. Giro wajib minimum, yaitu cadangan dana yang harus disimpan oleh bank di sentral. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan likuiditas serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Beberapa peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan: memastikan bahwa bank beroperasi secara aman dan stabil. Pengawasan perbankan. Bank sentral melakukan pengawasan terhadap kesehatan perbankan untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara aman dan stabil. Sistem pembayaran. Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik transaksi tunai maupun non-tunai. Lender of last resort. Dalam kondisi krisis, bank sentral dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, yaitu memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah terjadinya krisis perbankan. Tantangan bank sentral di era ekonomi digital. Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi bank sentral. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech yang berkembang sangat pesat. Inovasi digital seperti pembayaran elektronik, dompet digital, hingga cryptocurrency telah mengubah sistem keuangan tradisional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, bank sentral perlu memperkuat infrastruktur digital serta meningkatkan pengawasan terhadap sistem keuangan berbasis teknologi. Dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi real. Dengan mengendalikan inflasi, kebijakan moneter membantu menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Penyesuaian suku bunga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat serta pelaku usaha. Stabilitas nilai tukar mendukung kegiatan perdagangan internasional dan meningkatkan kepercayaan investor asing. Memahami fungsi-fungsi bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun syariah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peran utama bank adalah menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi bank umum. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung kegiatan ekonomi. Salah satu cara bank menghimpun dana masyarakat adalah melalui produk tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang fleksibel dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Selain tabungan, bank juga menyediakan produk giro. Giro biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi bisnis menggunakan cek atau biliet giro. Produk lainnya adalah deposito, yaitu simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu dan biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk tersebut menjadi sumber utama bagi bank untuk menyalurkan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain menghimpun dana masyarakat, bank juga menyediakan berbagai jasa pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Beberapa layanan yang disediakan bank antara lain transfer dana antar rekening, penggunaan kartu kredit maupun kartu debit untuk berbagai transaksi. Bank juga menyediakan layanan valuta asing yang memungkinkan masyarakat melakukan penukaran mata uang untuk kebutuhan transaksi internasional. Selain menyediakan layanan transaksi, bank juga membantu nasabah dalam mengelola risiko keuangan serta menyediakan berbagai pilihan investasi. Beberapa layanan yang disediakan antara lain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan finansial bagi nasabah. Selain itu, terdapat juga produk derivatif yang digunakan untuk melindungi nilai aset dari risiko perubahan harga, serta layanan safe deposit box untuk menyimpan barang berharga dengan aman.
Bank juga menyediakan berbagai produk investasi seperti deposito, reksadana, obligasi, dan surat berharga yang dapat membantu nasabah mengembangkan dana yang dimiliki. Penciptaan uang giral. Bank memiliki peran dalam menciptakan uang giral melalui proses kredit. Prosesnya, yang pertama, nasabah menyimpan uang di bank. Yang kedua, bank menyalurkan sebagian dana tersebut sebagai kredit. Yang ketiga, uang beredar bertambah tanpa mencetak uang baru karena adanya efek multiplier dalam sistem perbankan. Mekanisme ini membantu menjaga kelancaran peredaran uang dan stabilitas ekonomi. Kegiatan operasional bank umum. Kegiatan yang dilakukan bank meliputi: pertama, penyimpanan aman uang dan barang berharga nasabah. Kedua, layanan transfer dana. Ketiga, penerbitan surat berharga. Keempat, anjak piutang atau factoring untuk membantu arus kas perusahaan. Kelima, pembayaran tagihan seperti listrik, pajak, dan lain-lain. Terakhir, bank garansi untuk jaminan transaksi bisnis atau tender. Tugas utama bank terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama, funding, menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan. Yang kedua, lending, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, service, memberikan berbagai layanan perbankan untuk mempermudah transaksi keuangan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem perbankan yang sehat. Peran bank umum dalam perekonomian. Agent of trust, membangun kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan. Agent of equity, menyediakan modal bagi perusahaan untuk berkembang. Agent of Development, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek dan usaha seperti UMKM. Jenis bank umum berdasarkan status. Bank devisa, bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan internasional. Keunggulannya adalah transaksi ekspor-impor, transaksi luar negeri, letter of credit, jangkauan global lebih luas. Bank non-devisa, bank yang operasionalnya terbatas pada transaksi dalam negeri. Karakteristiknya adalah fokus pada pasar domestik, tidak melayani transaksi valuta asing, prosedur lebih sederhana, dan dapat berkembang menjadi bank devisa. Contoh bank umum terkenal di Indonesia. Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia dengan aset besar dan jaringan cabang luas, melayani nasabah korporasi maupun retail. Bank Rakyat Indonesia atau BRI fokus pada sektor pendesaan dan pemberdayaan UMKM dengan jangkauan layanan hingga ke berbagai daerah. Bank Sentral Asia atau BCA dikenal kuat dalam layanan perbankan retail, kartu kredit, serta memiliki jaringan ATM dan layanan digital yang luas. Dampak positif fungsi bank umum. Bank umum memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, antara lain akses keuangan lebih mudah. Masyarakat dapat menabung, melakukan pembayaran, dan memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang relatif terjangkau. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit oleh bank membantu UMKM dan perusahaan berkembang, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan pekerjaan. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi dan pengawasan dari Bank Indonesia membantu menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan nasional. Tantangan dan perkembangan bank umum. Bank umum juga menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti persaingan dengan fintech. Perusahaan teknologi keuangan menawarkan layanan yang lebih cepat dan praktis. Digitalisasi layanan, transformasi ke layanan digital seperti mobile banking menjadi kebutuhan utama. Keamanan sistem, ancaman kejahatan siber menuntut bank meningkatkan sistem keamanan teknologi. Perubahan regulasi, aturan dari OJK terus diperbarui untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Bank umum sebagai pilar perekonomian. Bank umum merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian karena tidak hanya sebagai tempat penyimpan uang, tetapi juga penggerak aktivitas ekonomi. Menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan dan pembiayaan. Bank umum memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan pembangunan ekonomi. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana, bank membantu memperlancar kegiatan ekonomi, mendukung pertumbuhan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan merupakan tulang punggung perekonomian karena menghubungkan sumber daya keuangan dengan kegiatan ekonomi yang produktif. Melalui berbagai fungsi seperti sistem pembayaran, alokasi dana, manajemen risiko, serta penyedia informasi ekonomi, sistem keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem keuangan yang sehat dan efisien, kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.
Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa bank dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam sistem keuangan karena mengelola serta menyalurkan dana dalam perekonomian. Sistem keuangan memiliki struktur dan fungsi yang menghubungkan berbagai lembaga keuangan sehingga proses transaksi, investasi, dan pembiayaan dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem tersebut, bank sentral berperan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan pengawasan peredaran uang. Sedangkan bank umum menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, dan menyediakan berbagai layanan keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan yang kuat dan stabil sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.